10 dari SMP Negeri 3 Jatinunggal, Kabupaten Sumedang. Hari ini saya tidak sendiri, ditemani oleh rekan saya Bapak Irfan Purnomo. Beliau merupakan seorang guru matematika dari SMP Negeri 3 Jatinunggal. Selamat pagi Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi juga Bu, kabar saya alhamdulillah baik. Alhamdulillah keadaan kita hari ini sehat. Nah, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Atau nanti saya akan mengamati ketika Bapak mengajar atau mensupervisi. Adapun tujuan dilakukannya supervisi itu adalah untuk mengetahui juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang telah Bapak laksanakan. Sebelum nanti melakukan pembelajaran agar nanti Bapak lebih siap ketika dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu Bapak ya. Begini Pak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama mengenai tujuan pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti di kelas. Kira-kira apa tujuan pembelajarannya Pak? Nah, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan di dalam rancangan pembelajaran itu, pertama tujuannya adalah peserta didik mampu menggunakan teorema Pythagoras untuk menghitung panjang salah satu sisi segitiga siku-siku jika dua sisinya diketahui. Kemudian tujuan yang kedua adalah peserta didik dapat menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan penerapan teorema Pythagoras seperti dalam kehidupan sehari-hari atau dalam bidang lain seperti arsitektur maupun teknik. Seperti itu Ibu. Oh, jadi Bapak di sini memiliki dua tujuan pembelajaran ya Pak ya? Ya. Nah, dari dua tujuan pembelajaran itu area pengembangan yang ingin Bapak kembangkan bagi siswa itu di area mana saja Pak? Nah, untuk area yang harus dikembangkan, yang pertama untuk area pengembangan yang saya ingin lakukan yaitu pengetahuan dan keterampilan. Di mana untuk pengetahuannya saya akan mengembangkan kemampuan siswa untuk memahami teorema Pythagoras untuk menghitung panjang salah satu sisi segitiga siku-siku jika dua sisi lainnya diketahui. Nah, sementara untuk area keterampilannya saya akan mengembangkan kemampuan siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi mengenai masalah konseptual yang berkaitan dengan penerapan teorema Pythagoras, misalkan yang terjadi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, seperti itu Ibu. Sangat bagus sekali ya Pak. Jadi Bapak ingin mengembangkan dua area pengembangan, itu dari pengetahuan dan juga dari keterampilannya. Nah, sekarang saya ingin mendengar dari rancangan pembelajarannya. Kira-kira strategi, pendekatan, model atau media apa yang akan Bapak gunakan dalam pembelajaran nanti Pak? Nah, baik untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Nah, untuk model saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Untuk metodenya saya menggunakan diskusi kelompok ya, yang di dalamnya ada tanya jawab dan juga penugasan. Nah, kemudian untuk strategi pembelajaran yang akan saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional menggunakan metode pembelajaran based learning atau PBL dan juga dengan metode diskusi kelompok. Kemudian penugasannya juga ada tanya jawab. Seperti itu Ibu. Baik Pak, selain Bapak akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dan juga pembelajaran diferensiasi beserta tadi ada metodenya diskusi dan juga pembagian tugas, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan ketika nanti pembelajaran Pak? Nah, untuk media pembelajarannya seperti biasa, materinya akan saya tampilkan dalam PowerPoint, kemudian peserta didik akan saya bagi secara berdiferensiasi ke dalam kelompok. Nah, nanti tugasnya berarti setiap kelompok akan mempresentasikan sesuai dengan lembar kerja yang sudah disiapkan, seperti itu Bu. Sangat luar biasa sekali ya Pak rancangan pembelajarannya. Kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan rancangan pembelajaran yang telah Bapak susun ini? Nah, kebetulan untuk saya ada jadwal itu di hari Selasa ya Bu, jam ke-1 dan ke-2 di kelas 8B.
Baik Pak, nanti di hari Selasa jam ke-1 dan jam kedua di kelas 8B saya akan ikut Bapak, akan datang untuk supervisi pembelajaran yang Bapak lakukan. Saya juga nanti akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ketika Bapak melakukan pembelajaran. Nah, percakapan kita udah berakhir ya Pak. Nanti kita akan lanjut percakapan ketika observasi dan setelah observasi atau pasca observasi didampingi dengan Bapak pengajar praktik. Nah, sebelum saya akhiri, kira-kira hal apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Nah, yang pertama saya mendapatkan gambaran media apa yang saya akan gunakan pada nantinya. Kemudian media yang saya pilih ya harus saya gunakan nantinya. Jadi saya harus ada persiapan dari sekarang. Misalkan supaya hasilnya maksimal seperti itu. Media ya Pak, dan ya. juga tadi strategi-strategi dan pendekatan yang Bapak gunakan. Terima kasih Pak atas waktunya sudah bersedia berbincang dengan saya di percakapan praobservasi hari ini. Sampai jumpa Selasa depan, kita bertemu di kegiatan observasi pembelajaran. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Ibu. Selamat mengajar. Ya, baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak harap salah satu di antara kalian untuk memimpin rekan-rekannya membaca doa terlebih dahulu sebelum belajar. Persilakan. Yang pertama ya, sebelum kita mulai ke pembelajaran ya, Bapak akan absen terlebih dahulu ya, berdasarkan data dalam agenda pembelajaran bahwa teman kita Alvin dan Pina dalam kondisi sakit ya. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau ini bisa kembali lagi sehat walafiat dan berkesembuhan. Nah, untuk pertama kali ini tujuan pembelajaran kita belajar untuk penerapan teorema Pythagoras. Ada beberapa hal yang ingin kita capai dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama, peserta didik mampu menggunakan teorema Pythagoras untuk menghitung panjang salah satu sisi segitiga siku-siku jika dua sisi lainnya diketahui. Kemudian sasaran yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan penerapan teorema Pythagoras seperti dalam kehidupan sehari-hari atau dalam bidang lain seperti arsitektur dan teknik. Nah, selanjutnya kita akan, supaya enggak tegang ya menghadapi pelajaran matematika, kita akan bermain sambung kata ya. Nah, cara bermainnya seperti ini. Silahkan kalian berdiri, semuanya berdiri. Semuanya berdiri sejenak. Ya, sudah, semuanya posisi siap, ya, siap. Ya, kita mulai dari sana. Cara mainnya kayak gini, berdirinya ya udah aja, jangan berdiri di sini. Kamu di sini aja. Kamu berdiri ke baris kayak ini, udah kayak gitu. Udah, yang kedua, cara mainnya berarti ini adalah sambung kata, ya. Sambung kata berarti menyambungkan kata. Misal mulai dari Bapak, ya. Misal ke Bapak, misalkan Bapak nyambung ke dia. Bapak misalkan sekolah. Terus kamu jawab apa? Misalkan sekolah, apa yang hubungannya dengan sekolah? Misalkan apa? Bu? Bayangkan aja nanti amun aya sekolah teh kamu bayangkeun naon? Terserah kamu, itu mah bebas. Yang penting masuk apa? Misalkan sekolah aya naonnya?
udah bangku naon, misalkan warna kemana, terserah. Jadi yang penting katanya secara logis tersambung. Siap ya? Bisa akan Bapak mulai dari sekolah. Ya, langsung sini. Kursi. Bukan kayak gitu. Ada tim nyambung, meja, kursi. Ya, Bapak sekarang lampu. Nah, lampu menyala. Terus menyala apa? Menyala terang. Nih, terus apa jadinya? Terang. Terang naon? Hah? Hah? Sinar, ya. Sinar apa? Nah, matahari apa? Kuning apa? Kuning naon? Hah? Hah? Kuning sisiri. Hah? Kuning apa? Kuning tai. Ayo, ini apa? Kuning apa? Hah? Hah? Kuning matahari. Kuning matahari. Kuning apa? Kuning nabi. Apa lagi? Kuning bunga matahari. Bunga matahari. Ya, satu dulu. Ya, Pak. Kita mulai lagi dari sini. Bapak dilanjut dari sini ya, kita lihat. Ayo, Mas. Misalkan Bapak ini komputer. Coba lanjut, apa yang komputer? Sambung katanya. Internet, internet. Ya udah. Jaringan apa? Jaringan Telkomsel. Jadi Telkomsel. Kartu. Apa? Kartu apa? Indosat? Oh, Redo. Hah? Nama yang sama seperti nyambung apa? Terus apa tadi ya? Indosat? Indosat susu itu. Indosat apa? M3, so M3 apa? Kalau pakai bahasa M3, nah M3 apa? Pusat. Pusat naon? Hah? Pusat apa? Is? Pusat kota apa? Bandung apa? Bandung Pinang. Bandung Lautan Api. Lautan Api. Apa? Api apa? Api apa? Api panas. Panas apa? Api kapan balik dia? Panas kopi. Hah? Panas terbakar. Makan cinta. Makan kamu banyak. Terbakar aku sama-sama. Sama-sama. Kosong apa? Kosong terbakar. Udah, kosong naon? Hitam. Hitam apa? Kita kulit. Kita Hitam naon? Untuk pertama-tama ya, sebelum kita melangkah ke materi selanjutnya, ya, Bapak ingin ingatkan kembali pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang yang namanya teorema Pythagoras, ya. Jadi teorema Pythagoras itu sering dipakai dalam segitiga apa? Segitiga siku. Ya, yang rumusnya C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar untuk menggunakan teorema Pythagoras dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kita akan menggunakan konsep teorema Pythagoras pada bidang datar, ya. Diperhatikan di sini ada persegi apa? Persegi 4, betul. Ya, kalau persegi 4 itu banyak jenisnya, ada persegi panjang. Ini lebih tepatnya persegi apa? Kira-kira? Masa kotak ini persegi apa? Persegi panjang. Kalau yang kotak itu namanya persegi saja, ya. Segi 4 itu kan banyak, ya. Segi 4 itu berapa? Itu 4. Yang layang-layang itu kan segi 4. Segi 4 berarti seginya ada 4. Ini juga salah satu adalah bangun ruang segi 4, yang di atas segi 4. Tapi jenisnya apa? Persegi panjang. Karena persegi panjang ini kan, ya, ada panjang, ada lebar. Ya. Di sini kita bisa menerapkan teorema Pythagoras karena sudah memenuhi syaratnya. Karena di sini ada apa? Sudut apa ini? Sudut siku. Ingat, teorema Pythagoras bisa bekerja
menghitung yang namanya teorema Pythagoras. Ya. Ingat Aceh ya. Pokoknya kalian jangan bingung-bingung. Ketika mencari sisi miring, berarti alas dan tingginya dikuadratkan kemudian dijumlahkan. Tuh, ya. Ini udah ya, masalah begini juga udah. Berarti pada intinya pada bidang tata ternyata bisa dicari luas sisi miringnya. Ya, sisi miring ini bisa dicari. Contoh ya, contoh ini. Misal contoh ya. Misalkan ada persegi panjang, ini persegi panjang ya. Di sini 4, di sini 2. Kamu diperintahkan untuk mencari sisi miringnya berapa? Ini bisa pakai konsep teorema Pythagoras. Sisi miring apa? Kita alokasikan dengan C kuadrat sama dengan ini dikuadratkan jumlahkan 2 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Berarti C sama dengan akar ini 4 tambah 6 berarti akar 20. 20 itu tercipta dari 4 dikali 5. Ini aja. Akar 4 berarti akar 5. Berarti akar 4 jadi 2 coba akar 5. Itu penggunaan konsep teorema Pythagoras pada bidang dasar. Nah ini yang seru ya dalam teorema Pythagoras. Nah selanjutnya apa dulu? Silakan dicatat dulu ya teoremanya penggunaannya pada bidang dasar ya silakan. Apakah jelas misal ini dari yang paling ujung ke ujung? Jelas nggak? Ini jelas, terlihat jelas. Kalau misalkan kurang jelas silakan kalian komen nanti Bapak perbaiki ya. Persegi lagi, ya dengan ukuran yang sama, disambungin aja dikit-dikit, jadi, ya, udah cukup kan, jangan digambar, ya nanti kalian diskusikan cara pengasaran masalahnya dari materi yang tadi sudah diberikan. Bapak harus kita ya, beres. Soal pertama bisa, kalau kalian mayoritas tidak memiliki alat tes yang lengkap, jadi metode yang seperti tadi bisa dilakukan ya, yang menggambar itu. Buat kotak 2 kita tinggal sambungkan. Saya ulang ini. Kotak. Iya. Karena yang ditanyakan diagonal tinggal ini sambungkan ya diberi ajar itu. Sudah semuanya perhatikan ini biar paham cara pengerjaannya. Jadi kegunaan teorema Pythagoras yang kedua adalah kita bisa mengimplementasikan untuk mencari diagonal ya, mencari panjang diagonal dari suatu kubus. Ini kubus ya, karena setiap sisinya ukuran yang sama. Nah, yang jadi pertanyaan, sini kamu mencari ini kan sisi miring ini berarti kalau digambar berbentuk segitiga ini. Yang diketahui dalam soal itu adalah panjang, lebar, dan tingginya. Ya panjangnya adalah 12, lebarnya adalah 9, dan tingginya adalah 8. Berarti kalau kita ini kan kita cuma ada tingginya aja, kita punya tinggi aja ini, tinggi 8. Berarti kita harus mencari ini dulu. Nih. Nah, berarti untuk mencari ini pakai teorema Pythagoras. Jadi rumus ini diperoleh dari ibaratnya 2 kali mencari sisi miring. Kan kita kalau misalnya sisi miring kayak gini, nih, ini kan? Nih, kita baru ada 8. Berarti kita butuh ini, ya, butuh ini, dan butuh ini, nih. Nah, untuk mencari sini, berarti untuk mencari sini. Nah, ini ibarat segitiga, ya, ibarat segitiga kayak gini. Nah, ini tingginya 8, kemudian panjangnya 9. Ini berarti. Nah, jadi ibarat kita mencari 2 kali mencari sisi miring. Yang pertama kita nyari sisi miringnya ini, kemudian yang kedua ini. Ya. Karena yang kita tahu kan ini, kita baru punya tahu dari sini, berarti tingginya 8, dari sini ke sini 12, dari sini lebarnya 9. Terus kan kita butuh sisi miring ini, berarti kita cari lagi. Ya, Jakarta, ya, rumus ini. Jadi gabung, ya. Oleh karena itu, ini rumusnya seperti ini. Nah, rumus seperti ini.
Nah, ini rumusnya ya. Jadi untuk mencari panjang diagonal itu dari sisi atas ke bawah akan hilang seperti ini. Ya, akar panjang dikuadratkan tambah kali dikuadratkan kemudian ditambah titik dikuadratkan. Nah, sekarang silakan berkomunikasi kali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tepuk tangan. Oke, ini, buat ya. Nah, tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lali Rahmawati, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 3 Jatinunggal, Kabupaten Sumedang. Hari ini saya tidak sendiri, ditemani kembali oleh Bapak Irfan Purnomo sebagai guru yang telah diobservasi pembelajarannya dan juga oleh Bapak Barkah Fahmi Nugraha sebagai pengajar praktik pada kegiatan guru penggerak ini. Selamat pagi Pak Irfan, selamat pagi Pak Barkah. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak-bapak? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita semua sehat menjalani kegiatan-kegiatan ini. Nah Bapak, pada kegiatan observasi kali ini, kegiatan pasca observasi kali ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Irfan terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah kita lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan observasi di kelas bersama saya? Bagaimana perasaannya kira-kira? Terima kasih Bu Ladi, saya merasa cukup senang dan terbantu dengan adanya observasi ini. Nah, observasi yang dilakukan memberikan saya kesempatan untuk mendapatkan pandai dan efektif terhadap proses pembelajaran di kelas. Ini merupakan momen yang berharga untuk saya, karena ketika diobservasi metode yang saya digunakan dan setidaknya saya menemukan area yang bisa ditingkatkan untuk diri saya sendiri. Nah, observasi ini memberikan saya kesempatan untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda dan akan sangat membantu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran ke depannya. Begitu ya Pak. Kalau untuk area pengembangan, terus tujuan pembelajaran serta langkah pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan, bisa diceritakan kembali Pak? Nah, untuk pengembangannya saya memfokuskan ke dua area penilaian, yaitu area pengetahuan dan keterampilan. Nah, yang pertama tujuannya, yang pertama kan sesuai dengan rancangan yang sudah saya rancang. Yang pertama, saya harap siswa dapat memahami dan menerapkan teori Pythagoras dalam menyelesaikan masalah. Kemudian saya harap harapan saya yang kedua adalah siswa dapat bekerja sama dalam kelompok dalam memecahkan masalah. Kemudian yang ketiga, siswa dapat mengembangkan keterampilan sosial dan emosional seperti empati dan komunikasi efektif. Untuk langkah-langkah pembelajarannya pada pertemuan pada pendahuluannya waktu 10 menit, yaitu saya memulainya dengan menyapa siswa, menjelaskan tujuan pembelajaran, mengajak siswa berbagi pengalaman terkait dengan segitiga siku-siku dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya juga memakai beberapa metode SBQ untuk pembukaan. Nah, kemudian dari yang kedua adalah kegiatan
kegiatan inti yang memakan waktu 70 menit, dimulai dengan eksplorasi konsep di mana guru menjelaskan teorema Pythagoras, kemudian saya juga menggunakan infokus secara visual, kemudian saya juga mengidentifikasi segitiga siku-siku di sekitar mereka, yang misalkan dari siku-siku bingkai kelas, bingkai jendela, seperti itu. Nah kemudian setelah itu saya membagi beberapa kelompok yang sesuai dengan kelompok yang sudah saya tentukan. Nah, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi dan kelompok lain memberikan tanggapan sesuai dengan KPD yang saya berikan. Dan untuk penutup memakan waktu sekitar 15 menit. Ya, guru khususnya saya mengajak siswa untuk refleksi diri, menuliskan refleksi di lembar kerja yang sudah disiapkan oleh saya, memberikan umpan baik positif terhadap penampilan teman-temannya, serta memberikan tugas atau pekerjaan rumah untuk mereka. Dan untuk memperdalam pemahaman teorema Pythagoras, ya saya memberikan beberapa tugas yang beragam sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Kebetulan kan saya sudah ada daftar nama-nama yang sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Nah seperti itu mungkin. Sangat luar biasa sekali ya Pak, langkah-langkah pembelajaran dan juga tujuan serta area pengembangan yang ingin Bapak kembangkan. Nah dari pengembangan area itu yang tadi Bapak ungkapkan, yang tadi Bapak utarakan, ada nggak sih Pak, apakah Bapak sudah merasa berhasil itu dilaksanakan di kelas atau tidak Pak area pengembangannya? Nah untuk area pengembangan mungkin gini ya, sebagian besar area pengembangan yang saya targetkan sudah mulai terlihat hasilnya. Nah, namun pembelajaran ya memang berjalan dengan baik, ya, terutama dalam hal penyampaian materi dan penggunaan media pembelajaran. Namun Ibu, yang saya rasakan ya, masih ada beberapa aspek yang belum sepenuhnya optimal dalam pembelajaran tersebut. Jadi itu ada jadi kekurangan gitu ya Pak, hambatan. Nah, hambatan atau kekurangan yang Bapak hadapi dalam pembelajaran kali di kelas itu seperti apa Pak? Nah, salah satunya yang saya temui ketika pembelajaran pada minggu kemarin itu adalah masih adanya beberapa siswa yang kurang terlibat dalam proses pembelajaran. Nah, beberapa di antaranya terlihat pasif Ibu dan kurang aktif dalam kegiatan diskusi ya maupun tugas kelompok. Jadi anak-anak itu selalu ketika diberi pertanyaan atau diperintahkan sebaliknya itu selalu kesulitan. Itu ada beberapa siswa yang kurang optimal seperti itu. Nah, berarti kalau menurut pengamatan Bapak, kenapa ada beberapa siswa yang memiliki kecenderungan seperti itu? Nah, saya melihat ada beberapa faktor yang mungkin menjawab hal tersebut ya. Salah satu faktornya siswa tersebut menurut observasi saya ya kurang percaya diri ya untuk berpartisipasi dalam kegiatan kerja kelompok tersebut. Kemudian ada kesulitan dalam memahami materi yang belum tersampaikan dengan lebih jelas. Selain itu bisa jadi pendekatan yang saya gunakan ya sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan belajar mereka ke depannya. Jadi ada beberapa aspek yang harus saya pertimbangkan, tidak hanya masalah kognitif, afektif dan psikomotor. Jadi harus banyak belajar, harus lebih banyak baca gitu untuk kedepannya. Karena kan karakter anak itu berbeda-beda. Apalagi kan saya mengajar kelas 8-9 seperti itu. Berarti rencana Bapak ke depannya untuk mengatasi supaya meminimalisir terjadi murid yang seperti itu lagi, Bapak apa yang akan Bapak lakukan? Nah, rencana ke depannya saya akan mencoba lebih mengenal kebutuhan siswa ya, kemudian menggunakan beragam strategi pembelajaran yang bervariasi ya, seperti pendekatan berdiferensiasi ya, walaupun saya yakin persiapannya butuh waktu dan tenaga yang ekstra. Kemudian saya juga akan mencoba membangun lingkungan kelas yang lebih mendukung agar siswa merasa nyaman untuk berpartisipasi. Selain itu, saya berencana untuk memberikan banyak bimbingan individu kepada siswa-siswa yang tampaknya kesulitan, terutama dalam materi Pythagoras dan materi yang lainnya. Kemudian sehingga mereka bisa tidak ada rasa takut untuk belajar matematika. Itu yang saya lakukan. Walaupun hasilnya belum optimal, mungkin itu beberapa langkah rencana saya yang akan lakukan ke depan untuk supaya saya lebih baik lagi dalam melakukan proses pembelajaran kelas. Luar biasa sekali Pak rencananya, mudah-mudahan
rencananya bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi Bapak akan memperkuat terkait dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi yang sebetulnya sudah Bapak lakukan, tapi akan diperkuat lagi gitu ya Pak. Nah, kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan rencana tersebut? Nah, insya Allah perbaikan-perbaikan yang saya peroleh dari kegiatan pembelajaran sebelumnya ini, yang sudah saya rangkum akan saya perbaiki dan akan saya lakukan ketika saya mengajar di minggu depan. Insya Allah secepatnya akan saya perbaiki beberapa hal penting yang saya dapatkan dari proses observasi yang terdahulu. Alhamdulillah Bapak, mudah-mudahan semua rencana yang Bapak rencanakan, yang Bapak utarakan tadi bisa dilaksanakan dan juga bisa berjalan dengan baik. Saya tunggu cerita-cerita dari Bapak mengenai pelaksanaan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Selanjutnya dari Bapak pengajar praktik, bagaimana, apakah ada tanggapan atau umpan balik terkait dengan pelaksanaan observasi atau pasca observasi yang telah dilakukan? Terima kasih Bu Lali. Tadi setelah pengamatan saya melihat pasca observasinya, tadi kan observasi yang dilakukan oleh teman terkait dengan pembelajaran matematika yang teori kita beres, di mana ada area pengembangan yang dikembangkan itu ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Dengan tujuan yang bagaimana siswa dapat mengetahui apa itu teorema Pythagoras, mengembangkan keterampilan sosial juga. Namun dalam langkah-langkahnya tadi sudah disediakan speaking, lalu juga ada kegiatan lainnya. Tadi sudah dijelaskan secara runtut sebanyak ada selama 70 menit. Kegiatan berikutnya 15 menit. Tadi fokus saya adalah tadi terkait dengan pengalaman Pak Irfan terkait sudah melakukan pembelajaran ketika diobservasi. Itu mungkin ada perasaan yang berbeda, juga mendapatkan umpan balik juga dari Beli bagaimana mungkin ada sudut pandang yang berbeda ketika ketika kita mengajar itu kita tidak bisa melihat secara menyeluruh apa yang menjadi kekurangan ataupun kekurangan kita, sehingga ketika diobservasi kita bisa melihat dari sudut pandang yang lain apa yang bisa kita kembangkan lagi. Yang ingin saya tekankan di sini tentu bahwa supervisi ini semoga tidak lagi menjadi pada semacam momok atau menakutkan bagi guru, karena pada dasarnya dalam supervisi coaching itu adalah bagaimana membantu guru. Kan kalau misalkan ketika kita melakukan supervisi, ketika ada pengawas, kadang kita selalu merasa takut ya, harus apa ini? Nah, justru dalam supervisi itu kita membantu apa yang menjadi kendala dari guru tersebut. Nah, tadi ditekankan oleh Pak Irfan bagaimana beliau merasa ada kesulitan, bagaimana siswa yang masih merasa pasif, ada beberapa siswa yang pasif. Kami juga tadi mencoba menerapkan pembelajaran diferensiasi, walaupun tadi ditanya juga bahwa perlu ekstra ya. Memang ketika menerapkan pembelajaran diferensiasi memerlukan persiapan yang ekstra tentunya, karena kita harus memikirkan media strategi yang cocok juga. Yang saya amati tadi yang saya sangat sukai adalah bagaimana menerapkan bimbingan individu. Justru dengan menerapkan bimbingan individu itu kita bisa secara detail melihat apa yang sih menjadi kebutuhan peserta didik itu secara satu persatu. Karena kebanyakan kalau kita masih ada kebanyakan miskonsepsi terkait pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana mengkotak-kotakkan diri bahwa ternyata muridnya ini mah audio, ini visual, ini mah audio visual, itu bukan itu yang dikatakan. Bisa aja memang satu kelas pun ternyata memang sukanya audio visual, ya tidak apa-apa. Terapan pembelajaran audio visual. Nah, tadi itu sangat mendukung bagaimana bimbingan individu, karena dengan melakukan bimbingan individu itu kita pasti akan bisa memenuhi kebutuhan belajar murid secara langsung. Tentu memang perlu waktu juga ya, bagaimana tadi menerapkan bimbingannya pasti di waktu-waktu tertentu. Nah, untuk rencana tindak lanjutnya secepatnya dilakukan selama minggu depan ya dalam pembelajaran ini. Mungkin itu saja dari tambahan dari saya, hambatannya mahasiswa aktif. Boleh Pak. Baik Bapak, terima kasih atas umpan baliknya dan juga terima kasih kepada Pak Irfan sudah bersedia untuk diobservasi
oleh saya ketika pembelajaran berlangsung gitu. Nah, kegiatan supervisi akademik dimulai dari kegiatan praobservasi, observasi di kelas sampai juga percakapan pasca observasi sudah selesai. Terima kasih untuk Pak Irfan dan juga Pak Barkas. Sekali lagi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.